28 ditambah 2 pangkat 4, 16 ya. Tambah 2, tambah 1. Berarti yang B ini hasilnya berapa? 27, Ibu. 27. Yang B 147. Yang 1B berapa? 147. 147. Oke, kita sambil dijumlahkan ya. Oke, yang B adalah 147. Yang C caranya pun sama. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2, 3, ya, 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 berarti 16 ya. Tambah 8, tambah 2, tambah 1. Sama dengan 26, 27 ya berarti. Ini ya. Oke, yang nomor 2 ada kesulitan atau tidak? Nomor 2 ada kesulitan? Atau bisa semua? Nggak usah dibahas. Kita coba contohnya ya. Atau mau langsung? Coba yang 25. Yang 258 ini dikonversikan jadi bilangan biner jadi berapa? Yang 258, yang 2A. 1 0 0 0 0 0 0 1 0. Nolnya berapa? Yang di tengah. Yang di tengah 1 2 3 4 5 6 7. Yang di tengah 6 ya harusnya. Jadi 1 ini ya. 1 0 ya. Jadi kalau paling kanan jadi paling kanan ini adalah 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 berarti 2 pangkat 1 ya. Ini. Karena 0 jadi nggak saya tulis ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Jadi sama saja dengan 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 8 berapa? 256 ya. 256 ditambah 2. Sama dengan 258. Oke? Ini yang 2A. Oke. Yang nomor B. 329 berapa? 10 1001 001. Ya. Yang lain sama? Nggak ada kesulitan ya. Oke, selanjutnya yang 512. 512 berarti sama dengan 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 512 berapa digit berarti di situ? 10 ya. 10. 10 digit. Jadi 1 0000 gitu ya. Nolnya 9. Oh ya 9, betul. Nah, sekarang nomor 3. Berarti insya Allah bisa semua ya. Soalnya kuisnya nggak jauh-jauh dari situ ya. Nanti mengkonversi bilangan dari desimal ke biner dan sebaliknya. Oke, yang nomor 3. Ini saya coba buat dalam diagram alir ya. Karena kalau algoritma ya kurang lebih sama caranya. Dalam diagram alir, kalau Anda pakai Excel ini lebih mudah. Karena di situ sudah disediakan simbol-simbolnya jadi gampang. Dalam menyusun diagram alir, menggunakan Excel itu mudah ya. Karena simbolnya sudah disediakan. Dan mengeditnya pun gampang. Oke, yang pertama adalah jadi kalau kita buat algoritmanya tadi apa? Harus ada tujuan. Tujuannya adalah mengoperasikan ya. Mengoperasikan kalkulator ya. Kalkulator. Di mana kalkulatornya terdiri dari apa saja operasinya? Terdiri dari 6 ini tadi. Gitu ya. Nah, masukannya apa yang dibutuhkan? Masukannya adalah ini. Karena kita mau menghitung pengoperasian A dan B. Kalau ditambah berapa gitu ya. Jadi masukannya A dan B. Kemudian outputnya ya berarti
hasilnya ini tadi, hasil penambahan gitu ya, hasil pengurangan dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram alir, dimulai dari terminator. Start dulu, mulai. Gitu ya. Mulai. Selanjutnya kita baca data. Datanya yang dibaca apa? A dan B. Jadi membaca A dan B. Selanjutnya ada tahapan proses di sini. Tahapan proses yang A adalah penambahan. Sehingga dalam mendapatkan hasil penambahan, pengoperasiannya adalah A ditambah B. Kemudian yang B adalah pengurangan. Berarti A dikurang B. Yang C, perkalian A bintang B. Gitu ya. Yang D, pembagian. Berarti A dibagi B. Yang E, sisa bagi ini menggunakan sisa bagi atau modulus gitu ya. Ini menggunakan tanda persen. A persen B. Yang F adalah pangkat. Kalau pangkat ini menggunakan seperti perkalian tapi ada dua bintang gitu ya. A bintang bintang B. Nah, ini maknanya sama dengan A pangkat B. Nah, selanjutnya di sini akan ditampilkan outputnya. Outputnya apa saja ya, hasil pengoperasiannya ini. Yang A hasil penambahannya berapa, B berapa, C berapa gitu ya. D berapa, E berapa, F berapa. Tampilkan hasil. Gitu ya. Kalau udah selesai. Seperti ini. Nah, baru nanti kita tuangkan ke bahasa pemrograman. Kalau pakai Python ini bagaimana gitu ya. Jadi kita coba susun. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Instalasi Python-nya sudah semua ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertemuan 2. Pertemuan 2 sudah melihat videonya. Video kedua sudah semua ya. Jadi saya langsung masuk materi pertemuan 2 saja. Karena semuanya sudah melihat video. Sudah saya anggap melihat video semua ya. Oke, sebentar. Oke, jadi masuk ke pertemuan 2. Screen-nya sudah kelihatan ya. Kita mulai masuk ke materi pengenalan bahasa pemrograman Python. Jadi apa itu Python? Kemudian kenapa kita gunakan Python? Tadi kelebihannya ada banyak ya. Tadi sudah ada di modul sudah ada. Jadi ini bahasa pemrograman yang cukup populer, mulai dibuat pada tahun 1991 gitu ya. Nah, kemudian penggunaannya seperti apa? Kita hanya mempelajari bahasa pemrograman yang sederhana. Kemudian bagaimana penerapan Python untuk di dunia industri, pemanfaatannya seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa, nanti lebih jelas. Silakan disimak pemaparan dari kuliah tamu yang dilaksanakan di hari Sabtu ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke dosen tamu. Oke, kemudian apa saja yang bisa dilakukan dengan Python gitu ya. Salah satunya jadi kalau Anda simak video itu dalam Python itu sudah ada library. Jadi library ini semacam modul dalam Python gitu ya. Jadi ada paket modul sesuai dengan fungsinya. Kalau Anda amati dari video 2 tadi, ada yang namanya Apache Spark gitu ya. Fungsinya untuk menangani big data. Jadi kalau manajemen kita mau mengolah atau database yang membutuhkan yang melibatkan banyak data gitu ya, data besar ya, itu bisa menggunakan library Apache Spark gitu ya. Atau misalnya kita mau butuh untuk keperluannya untuk mengolah menggunakan metode statistik gitu ya. Itu ada library-nya sendiri dan seterusnya. Jadi semacam
modul atau paket gitu ya. Jadi yang penggunaannya spesifik tertentu atau bisa digunakan spesifik. Dan kita juga bisa mengcombine gitu ya, library gitu. Nah, ini kelebihannya. Jadi salah satunya adalah, jadi Python itu gratis gitu ya. Bisa digunakan pada platform yang berbeda ya. Sintaksnya sederhana. Jadi karena merupakan bahasa tingkat tinggi ya, sehingga lebih mudah dipelajari karena bahasanya tingkat tinggi. Bahasa pemrogramannya itu hampir sama atau mirip dengan bahasa Inggris gitu ya, sehingga mudah dipahami. Banyak yang bisa orang awam yang mempelajari Python gitu ya, bisa mempelajari Python dengan lebih mudah dibandingkan bahasa yang berkelas rendah atau yang berlevel rendah, itu lebih susah. Karena mayoritas kalau level rendah itu berorientasi pada mesin gitu ya, jadi bahasanya bahasa yang kurang familiar ya. Nah, bagaimana cara memeriksa apakah kita sudah berhasil menginstal Python gitu ya? Caranya salah satunya adalah dengan, jadi kalau di menu, ya, jadi kalau di menu Anda bisa klik di sini ya, langsung ketik Python gitu. Python gitu ya. Nanti di sini akan ada muncul. Jadi tampilannya sama seperti kalau Anda amati di modul. Ya, jadi kalau sudah terinstall, maka di menu start menu akan ada Python seperti ini ya. Ini atau bisa juga dicek di command prompt atau command line. Jadi tinggal diketik cmd gitu ya, jadi command prompt. Kemudian dibuka gitu ya. Kemudian tinggal ketikkan Python seperti ini. Nanti akan muncul keterangan Python versi berapa yang sudah terinstall. Seperti ini. Kelihatan ya? Oke, artinya di sini sudah terinstall Python versi 3.9.6. Jelas? Lanjut ke materi lagi. Jadi untuk memeriksa apakah sudah terinstall, bisa pakai command line atau munculkan di menu. Nah, kalau misalnya belum diinstal, misalnya ada yang kesulitan tadi misalnya karena OS-nya tidak sesuai gitu ya, jadi secara lengkap Anda bisa akses di python.org. Ya. Oke, kemudian dia dijelaskan sintaks Python itu seperti apa. Gitu ya. Jadi jadi Python itu bisa kita jalankan gitu ya. Jendela editornya itu bisa bervariasi, bisa pakai command line, bisa juga dengan menuliskan di file pada server, kemudian disimpan dengan file PNG atau dijalankan di command line. Saya jelaskan ya satu-satu ya. Jadi Anda bisa, ketika kita sudah ketikkan Python seperti ini, maka command prompt ini sudah bisa kita fungsikan sebagai jendela editor. Kita sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman Python di sini. Atau bisa juga dengan menggunakan menu. Jadi kalau kita buka di sini, kalau Anda klik Python, nanti di sini ada idle. Ini bisa juga pakai ini. Nah, ini fungsinya juga sama. Anda boleh pakai command prompt, boleh juga pakai idle ini. Ini fungsinya sebagai jendela editor. Ada juga yang menggunakan anaconda gitu ya. Ada juga yang pakai slider gitu ya. Sama, fungsinya sama, mungkin tampilannya lebih bagus ya, karena di situ itu ada penomoran baris gitu ya. Jadi kita mudah misalnya mau melihat ini baris berapa yang mau kita cek gitu ya programnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Anda boleh menggunakan jendela editor yang idle ini boleh juga pakai command prompt. Nah, keduanya ini sifatnya adalah interpreter. Interpreter itu apa? Jadi begitu kita tuliskan sintaksnya, jadi bahasa pemrograman yang kita tuliskan, kode programnya, kalau kita enter dia akan langsung dieksekusi. Jadi sifatnya ini interpreter. Nah, kalau Anda jadi opsinya bisa cara untuk menjalankan sintaks,
bisa dengan cara langsung dijalankan gitu ya. Jadi bisa langsung dituliskan di command line atau di idle, atau dengan membuat file Python. Jadi kalau misalnya Anda mau mengedit gitu ya, kita mau menyusun program dulu gitu ya, maunya supaya dia nggak jalan dengan sistem interpreter tapi compiler. Compiler itu semuanya dibaca dulu baru akan dirun. Gitu ya. Kalau interpreter dia sifatnya apapun yang kita tulis komennya dia akan langsung dieksekusi gitu. Nah kalau mau menyusun programnya terlebih dahulu, Anda bisa dengan cara klik file kemudian new file. Ini tampilannya seperti notepad ya. Jadi Anda bisa menyusun program Anda terlebih dahulu. Bisa sambil diperiksa gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah bisa sambil diedit. Nah setelah itu Anda bisa simpan gitu ya, direktori apapun di save as ya. Nah kemudian disimpan, kasih nama. Nah dia akan tersimpan dengan extension filenya itu adalah .py. Artinya dia terbaca sebagai file Python gitu ya. Nah selanjutnya file tersebut bisa kita jalankan gitu ya. Kalau sudah disimpan, ini boleh di-run, bisa dijalankan dengan cara klik run, atau bisa juga dengan cara dipanggil di command prompt. Contoh, saya misalnya di sini saya sudah punya file Python yang namanya kalkulator. Di sini saya mau coba panggil gitu ya. Ini terlebih dahulu kita exit dulu. Selanjutnya saya mau panggil file Python-nya ya. Seperti ini. Dia akan bisa langsung di running. Dia jadi membacanya akan dibaca keseluruhan programnya baru di compile di running. Jadi bukan satu persatu per baris gitu ya. Dia membacanya keseluruhan di semua data di apa? Semua data semua kode dibaca terlebih dahulu. Di scan dulu baru dia akan jalan. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Ini masukkan nilai A gitu ya, masukkan nilai B, kemudian dioperasikan seperti yang tadi sudah dicoba ya. Nanti boleh dicoba di rumah ya. Kasih nama, kemudian masukkan nilainya, masukkan A-nya dan B-nya, nah, kemudian hasilnya akan muncul seperti ini. Ini membuat program kalkulator gitu. Jelas ya? Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Jadi bisa dieksekusi dengan menulis langsung di command line atau idle, atau kalau mau menyusun dulu programnya, ya bisa dengan membuat file Python di server, disimpan ya. Baru setelah itu di running. Boleh di running di situ tadi, ada menu run, atau bisa dipanggil di command line. Silahkan kalau ada yang menanyakan. Ingin bertanya. Iya, silakan. Kalau command prompt itu isek lain Bapak. Tanda-tandanya kenapa ya? Ada tulisan is like itu Bu. Jadi kan nggak sesuatu gitu. Boleh ditampilkan? Maaf saya kurang jelas. Silakan ditampilkan aja ya, kita lihat. Silakan boleh ditampilkan ya. Yang lain ada kesulitan nggak? Bisa dipahami ya?
Bukan yang ini ya. Coba diklik di menu, di situ ketik CMD. Kayaknya kalau ini masuknya ke Python modul .NET ya. Coba klik lagi di menu. Apa Panji boleh share screen lagi. Ketik di menunya itu, coba ketik CMD. Nanti akan muncul command prompt. Jadi untuk memunculkan jendela editornya, bisa pakai command prompt, bisa juga pakai itu. Kita coba. Nah ini. Coba kamu ketikkan di sini Python, gitu ya. Kebalik. Enter. Nah ini berarti sudah terinstall. Nah ini akan berfungsi seperti jendela editor. Anda bisa pakai command ini, atau bisa juga pakai yang di start menu ya. Start menu di Python itu ada idle. Boleh pakai idle, boleh pakai command prompt dengan diaktifkan terlebih dahulu ketik Python. Jelas ya? Oke, clear? Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara menjalankan sintaksis di Python? Saya harapkan semuanya sudah paham ya. Ini bisa dengan cara interpreter, bisa juga compiler. Kalau compiler berarti bikin file. Nah, untuk materi kita bahas ada komentar, ada variabel, ada operasi aritmatika. Oke, kita lihat dulu. Sebentar ya. Kita masuk ke modul dulu. Jadi di sini untuk pengenalan bahasa pemrograman Python ada tipe data ya. Yang pertama ada tipe data yang ada pada Python yang umumnya dipakai itu yang sering adalah jenis data teks. Ya, jenis data teks ini kodenya adalah, jadi jenis data teks ini tipe datanya kalau dalam Python itu namanya string, atau dalam bahasa pemrogramannya dituliskan dengan str. Str ini mengacu pada string. Nah, jenis data ini ditujukan untuk apa? Untuk semua data yang isinya karakter. Atau misalnya angka, tapi angkanya itu tidak dioperasikan. Ya, dioperasikan matematik. Contoh kode pos. Kode pos ini kan nggak dijumlahkan kan ya. Jadi kode pos ini masuk juga sebagai teks. Atau misalnya tanggal. Di sini ada angka gitu ya. Tapi karena di sini ada karakter lain ya formatnya, maka ini juga tergolong sebagai teks. Nah ini kalau jenis data teks, maka tipe datanya dalam Python ini adalah berupa string. Dengan penulisannya dalam bahasa pemrograman adalah str. Nah kemudian ada juga yang berupa angka. Umumnya yang sering kita gunakan itu adalah angka bilangan bulat atau bilangan desimal. Kalau bilangan bulat itu adalah integer. Mana nulisnya? Ya, kalau ini maksudnya adalah integer. Ya. Ya, penulisannya adalah int. Kemudian kalau desimal yang pakai koma gitu ya. Ini penulisannya adalah float sama. Float di bahasa programnya ini adalah float. Kemudian ada juga yang boolean. Tipe data boolean itu apa? Tipe data yang hanya punya dua nilai, yaitu true atau false. Gitu ya. Ini kodenya adalah penulisannya adalah bool. Bool di sini mengacu pada boolean. Oke, ini untuk tipe data. Kemudian selanjutnya kita bahas komentar. Komentar itu apa sih? Komentar pada Python itu apa sih gitu ya?
Jadi komentar itu adalah fungsinya adalah untuk memberikan keterangan pada Python, pada program gitu ya. Jadi dia memudahkan adanya supaya lebih mudah dibaca. Contoh kalau misalnya kita sudah menyusun programnya ada banyak gitu ya, kompleks gitu ya. Nah, contoh misalnya kita mau menghitung program untuk menghitung koefisien variasi. Misalnya begitu kita debug gitu ya, yang adalah pada penghitungan rata-rata gitu ya. Nah, pada step bagian rata-rata pada programnya kalau dikasih komentar atau keterangan akan memudahkan. Jadi nanti ketika kita mau mengoreksi, mau mengedit dan seterusnya, kita tinggal langsung menuju ke bagian komentar itu, bagian keterangan. Penulisannya seperti apa ini contohnya yang misalnya ada program ya. Ini saya punya program namanya kalkulator. Nah, yang namanya komentar itu adalah ini bertanda merah ini. Yang ya misalnya operasian gitu ya. Jadi kalau komentarnya itu hanya satu baris, cara penulisannya adalah dengan menggunakan tanda pagar. Nah, ini boleh dituliskan di awal baris tersendiri boleh, menyatu dengan programnya boleh gitu ya, boleh dituliskan di awal, boleh di akhir. Tapi kalau misalnya dituliskan di akhir, jadi intinya program akan mengabaikan semua kata atau kalimat yang berada di belakang tanda pagar ini. Gitu ya. Jadi untuk mencegah eksekusi saat menguji program, jadi pokoknya semua karakter setelah tanda pagar itu akan diabaikan seperti itu. Jadi misalnya memberikan keterangan gitu ya. Ini adalah proses membuat misalnya ini proses menginput data ya. Pengoperasiannya, ini proses menggunakan inputnya gitu ya. Misalnya saya kasih keterangan di sini ya. Ini operasi penambahan. Seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi ini namanya komentar. Jadi kalau komentarnya itu hanya satu baris, cukup diawali dengan tanda pagar. Boleh di baris tersendiri, boleh menyatu dengan program. Kalau menyatu dengan program ya berarti dituliskan di belakang. Karena kalau dituliskan di depan, ya berarti nanti ujungnya juga nggak terbaca gitu kode programnya. Jadi nanti nggak bisa dirangkum juga gitu ya. Nah, komentar bisa juga ditempatkan di akhir baris sehingga Python akan mengabaikan sisa baris. Jadi yang di belakang pagar akan diabaikan. Komentar juga bisa berupa lebih dari satu baris gitu ya. Nah, kalau misalnya komentarnya itu lebih dari satu baris, maka penulisannya adalah dengan menggunakan tanda kutip 3. Jadi semua kata-katanya diapit dengan tanda kutip 3. Misalnya seperti ini. Ini kemudian ada beberapa baris ya. Jadi ini juga dibaca sebagai komentar sehingga tidak akan running, tidak akan dieksekusi pada saat dijalankan. Bisa dipahami ya? Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tipe dan juga cara penulisan komentar. Jadi komentar ini fungsinya secara umum adalah memberikan keterangan pada program. Kalau Anda punya programnya itu banyak ya, maka akan lebih mudah kalau kita berikan keterangan, membuat kodenya lebih mudah dibaca. Itu cara penulisan komentar. Kemudian selanjutnya adalah variabel atau poubah pada Python. Poubah dalam Python itu ya sama seperti poubah yang kita kenal ya. Jadi poubah itu yang nilainya bisa berubah gitu ya. Variabel atau poubah ya nilainya bisa berubah. Nah, dalam membuat variabel pada Python kita tidak perlu mendeklar, tidak perlu menspesifikasi secara khusus tipenya itu apa gitu ya. Jadi variabel otomatis akan
peubah tersebut. Jadi kita tinggal memberikan kita berikan nilai pada nama variabel tersebut gitu ya. Maka otomatis peubah tersebut akan mendefinisikan sendiri dia tipe datanya apa sesuai dengan nilai yang kita berikan pada peubah tersebut. Ya. Atau kecuali kalau kita mau memspesify dari awal gitu ya, tipe datanya apa gitu, itu pun juga bisa. Ini Anda bisa coba boleh pakai comment prompt, boleh juga pakai Eagle ya. Oke, yang pertama ini saya aktifkan dulu Python-nya, kan? Nah, jadi yang pertama jadi variabel akan terbentuk pada saat kita saya punya variabel x ya, di mana x ini nilainya adalah 3 gitu ya. Kalau 3 ini berarti tipe datanya apa? Kalau kita lihat dari ini tipe data ini tadi, kalau 3 itu berarti masuk jenis datanya apa? Numerik ya, Bu? Numerik, integer atau float? Integer, karena dia bilangan bulat gitu ya. Jadi otomatis pada saat kita memasukkan x sama dengan 3, maka kalau kita mau memeriksa tipe data x ini apa sih gitu ya, maka dia akan muncul bahwa tipenya itu integer. Beda dengan pada saat kita menuliskannya seperti ini, 3,0 seperti ini. Jadi kalau kita panggil, tipe datanya adalah berupa float. Jelas ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan, variabel akan terbentuk pada saat kita memberikan nilai pada peubah tersebut. Jadi tipenya itu otomatis akan terdefinisi sesuai dengan nilai yang kita berikan, gitu ya. Contoh lagi, misalnya kalau kita memberikannya berupa gini, 3 gitu ya. Ya, diapit dengan tanda petik. Maka kalau kita cek tipe datanya adalah berupa string. Jadi terbaca sebagai teks. Jelas ya? Jadi ini namanya penentuan tipe data secara implisit gitu ya. Sesuai dengan nilai yang kita berikan pada peubah tersebut. Jadi otomatis peubah tersebut akan mendefinisikan sendiri tipe datanya apa sesuai dengan nilai yang kita berikan. Atau kita juga bisa dari awal sudah menentukan tipe data dari peubah tersebut apa gitu ya. Jadi kita tentukan dari awal. Nah, ini namanya disebut sebagai casting gitu ya. Contohnya seperti apa gitu ya. Contoh, kalau tadi kita tuliskan x-nya sama dengan 3, ini kan berarti akan terbaca sebagai integer. Tapi kalau kita dari awal sudah kita casting x sama dengan float gitu ya. Jadi walaupun kita tuliskan 3 seperti ini, maka ketika kita panggil type of x-nya gitu ya, maka akan berupa float. Sehingga kalau kita panggil, kalau kita munculkan lagi, x-nya itu akan berupa 3,0. Jadi walaupun kita inputkan 3 tanpa desimal, tapi karena sudah kita casting, sudah kita specify bahwa tipenya mau float gitu ya. Jadi walaupun tanpa dituliskan desimal, maka dia akan terbaca sebagai float. Kalau kita dan dia akan menyimpan bahwa nilai dari x itu adalah berupa float sehingga terbaca sebagai 3,0. Bisa dipahami ya? Di sini bisa dipahami ya? Oke, jadi variabel itu bahkan bisa berubah tipe setelah mereka dibuat gitu ya. Jadi x ini dengan nama x awalnya saya kasih 3 gitu ya. Kemudian saya replace lagi, dia kan awalnya tipenya integer. Tapi karena saya masukkan nilai baru, maka dia akan berubah tipe data gitu ya. Nah, untuk mengetahui tipe datanya, kita bisa pakai fungsi type. Jelas sampai di sini? Bisa dipahami ya? Lanjut ke penamaan variabel. Jadi ada
aturan bagaimana cara kita memberikan nama peubah dalam Python. Jadi Python itu baik, jadi secara umum bahasa pemrograman dalam Python itu sensitif terhadap huruf besar maupun kecil, gitu ya. Jadi huruf besar dan kecil itu dianggap berbeda. Nah, bagaimana cara atau aturan penamaan variabel dalam Python itu hanya boleh terdiri dari alfanumerik dan juga garis bawah. Jadi hanya boleh berisi karakter, huruf ataupun angka, huruf besar atau kecil, dan juga underscore. Jadi hanya kombinasi dari ketiganya ini, alfanumerik dan garis bawah. Dan tidak boleh dimulai dari angka. Jadi hanya boleh diawali dari huruf dan garis bawah. Jadi nama variabel nggak boleh diawali dengan angka. Kemudian karena peka huruf besar dan kecil, maka usia dengan hurufnya semuanya kecil, kemudian usia dengan U-nya besar, ini bisa digunakan untuk menamai dua peubah yang berbeda. Gitu ya. Di usia kecil semua dan usia di sini ada uppercase. Nah, ini dianggap dua nama yang berbeda karena dia sensitif terhadap huruf besar maupun kecil. Jelas? Sampai di sini bisa dipahami ya. Dan karena hanya boleh berisi karakter ini, spasi pun juga tidak boleh, gitu ya. Nah, untuk menuliskan output ini biasa menggunakan perintah print, pernyataan print. Ya, untuk mengkombinasikan teks gitu ya dan juga variabel ini cukup menggunakan tanda plus gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk angka, maka plusnya ini akan berfungsi sebagai pengoperasian matematika. Contoh lagi yang baru ya di sini misalnya. Misalnya saya punya ini ini misalnya adalah ini sama dengan aku belajar misalnya. Ini peubah A, ini berisi karakter atau kalimat aku belajar gitu ya. Kemudian B ini sama dengan namanya Python gitu ya. Sehingga untuk mengcombine gitu ya teksnya ini bisa pakai A ditambah B seperti ini. Jadi aku belajar Python. Jadi kalau teks ya tinggal seperti ini ya, A plus B gitu ya. Maka akan digabung. Nah, bagaimana kalau misalnya peubahnya itu C misalnya 2 gitu ya. Kemudian D ini sama dengan kali gitu ya. Nah, apakah bisa gitu ya C ditambah D gitu ya. Maka pada saat yang kita combine itu adalah beda tipe, yang satunya teks, satunya numerik gitu ya, maka dia akan ada warning gitu ya, unsupported operand, jadi nggak bisa dioperasikan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dioperasikan? Boleh dengan cara dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya gini, print A gitu ya, koma B gitu ya, koma C, koma D, seperti ini. Aku belajar Python 2 kali, misalnya seperti ini bisa. Bisa dipahami ya? Atau misalnya langsung di-combine. Misalnya tidak perlu dituliskan di dalam peubah gitu ya, langsung misalnya aku belajar Python gitu ya, misalnya
sini C, gitu ya. Seperti ini pun bisa. Bisa dipahami ya. Jadi untuk mencetak atau memunculkan output ini biasa menggunakan pernyataan print. Nah, untuk mengkombinasikan teks gitu ya, maupun ini bisa pakai plus. Kalau angka dia akan berfungsi seperti operator matematika. Nah, perhatikan di sini karena dalam Python itu sensitif huruf besar dan kecil gitu ya. Pernyataan print ini juga sudah ditentukan menggunakan huruf kecil semua. Jadi ketika kita menggunakan print gitu ya, misalnya A, B gitu ya, maka dia akan error gitu ya. Jadi print ini tidak dikenali, dia hanya mengenali print dengan huruf kecil semua. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, operator pada Python ini ada banyak. Nah, nanti kita coba pelajari yang aritmatik ya. Jadi untuk aritmatik, ini ada pengoperasian penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan juga pembagian ke bawah gitu ya. Ini tandanya seperti ini. Nah, mungkin penambahan saya rasa udah nggak ada kesulitan, udah pasti paham ya. Sisa bagi itu adalah hasil sisa baginya. Gitu ya, antara 0 atau 1 gitu ya. Contoh kalau 5 dibagi 2, sisa baginya 1. Jadi nggak habis dibagi 2 gitu ya. Atau misalnya 9 dibagi berapa misalnya? Dibagi 2, berarti sisa baginya berapa? 1 juga. 1. Kalau misalnya 11 dibagi 3, sisa baginya berapa? 3. 11 2 Bu. Dibagi sisa baginya 2. Dibagi ini sisa baginya adalah 2. Karena hasilnya adalah 3. 3 kali 3 9 sehingga sisa baginya adalah 2. Gitu ya. Eksponensial ini adalah pangkat. Kalau floor division ini adalah pembagian dengan hasilnya itu dibulatkan ke bawah. Contoh misalnya kalau 7 dibagi 2 ini kan dibagi 2 kan 3,5. Maka ketika kita pakai floor division hasilnya akan selalu dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Jadi kalau 7 floor division 2 hasilnya adalah 3. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, ini tipe data tadi sudah kita bahas. Ini ada tambahan. Jadi kalau teks ini string. Untuk numerik sebenarnya selain integer, float, ini juga ada kompleks. Cuma yang kompleks ini jarang digunakan ya. Jadi kompleks ya berarti untuk bilangan kompleks gitu ya. Jadi ada imajiner gitu ya. Kemudian ada sequence type. Sequence type, mapping types. Type ada set types. Ini adalah, jadi kalau biasanya kita kenal untuk pengubah itu, nilainya itu kan hanya ada satu nilai gitu ya. Nah, maka untuk tipe data, sequence, mapping maupun set, ini memungkinkan satu variabel ini memiliki beberapa item anggota. Jadi anggotanya bisa lebih dari satu. Nanti akan kita pelajari lebih detail di materi struktur data ya. Nah, Boolean type ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi hanya punya 2 jenis nilai, true or false. Oke, selanjutnya tipe data dalam Python, kita bisa mendapatkan tipe data atau mengetahuinya dengan menggunakan fungsi types. Tadi sudah kita coba ya. Dalam Python, tipe data otomatis akan terbentuk gitu ya pada saat kita memberikan nilai pada peubah. Atau bisa juga dengan cara mengcasting ya, jadi di eksplisit ditentukan terlebih dahulu dari awal mau tipe datanya apa gitu. Nah kemudian pada string pada Python gitu ya,
Untuk tipe data string pada Python, ini penulisannya selalu diawali dengan tanda petik. Boleh petik 1, boleh petik 2. Yang penting konsisten. Kalau awalnya petik 1, ya berarti akhirnya juga petik 1. Nah, kemudian memberikan nilai string pada sebuah variabel. Caranya ya cukup dengan nama variabelnya, kemudian diikuti tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan stringnya apa. Jangan lupa diapit dengan tanda petik. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan sebuah variabel gitu ya, bernilai string yang multi-line. Artinya barisnya berbeda. Jadi lebih dari satu baris itu pun bisa gitu ya. Like many other popular programming language, jadi seperti bahasa pemrograman yang lain, jadi string pada Python ini merupakan kumpulan dari Unicode karakter gitu ya. Jadi string ini merupakan kumpulan dari, jadi bisa dibilang seperti sequence juga gitu ya. Jadi berupa rangkaian karena terdiri, kata ini kan terdiri dari huruf-huruf, sehingga kita bisa mengakses elemen-elemen pada string dengan menggunakan kurung siku. Oke, kita coba contohnya. Ya, jadi untuk memberikan nilai string pada sebuah peubah cukup dengan nama peubahnya, misalnya kalimat, gitu ya. Diikuti dengan tanda sama dengan dan stringnya. Aku, misalnya gini, nama sama dengan Miranda, gitu ya. Oke, jadi kalau kita cek, ya, adalah string gitu ya. Atau bisa juga berupa string yang terdiri dari beberapa baris. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisannya sama seperti pada saat kita menuliskan komentar tadi. Jadi dikutip tanda 3 ya. Misalnya kalimat, peubahnya namanya kalimat. Ini ada beberapa baris ya. Aku suka belajar Python, misalnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita panggil kalimatnya gitu ya, maka kalimat ini berisi adalah kalimat aku suka belajar Python. Nah ini backslash ini maksudnya adalah new line gitu ya. Jadi pada baris yang berbeda. So, misalnya kalau kita print gitu ya. Saya mau ngeprint variabel kalimat isinya apa gitu ya. Seperti ini, maka akan berisi aku suka belajar Python. Oke, jelas ya? Ini juga string. Kalau kita cek tipenya, kalimat ini bertipe data apa gitu ya. Sama juga string. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah seperti yang kita bahas. Jadi, string ini kan kumpulan dari karakter-karakter. Sehingga kita bisa mengakses elemen-elemen dalam string ini gitu ya. Contoh dalam peubah nama ini kan nilainya adalah Miranda gitu ya. Nah, Miranda ini terdiri dari huruf-huruf. Nah, kita bisa mengakses elemen dari nama ini menggunakan ID-nya. Jadi mereka punya ID. Penomorannya seperti apa? Kalau untuk sequence gitu ya, atau rangkaian gitu ya. Nah, itemnya lebih dari 1. Nah, ini kan ada 7 huruf ya, Miranda. Nah, penomoran ID-nya adalah dimulai dari yang paling kiri dengan nomor 0. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau akses M besar,
gitu ya, maka tinggal dipanggil nama gitu ya, kemudian kurung siku 0 seperti ini, maka akan muncul M besar. Misalnya mau mengakses R gitu ya, berarti ID-nya yang digunakan adalah berapa? Nama. Kalau memanggil R 2. 0, 1, 2 gitu ya. Jadi di sini pakai 2, akan muncul R seperti ini. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, karena string ini adalah array itu rangkaian tadi ya, maka kita juga bisa melakukan perulangan, looping gitu ya. Bisa dimunculkan satu persatu karakter dalam stringnya menggunakan looping, menggunakan fungsi for. Ya. Nah, untuk mengetahui panjang dari string ini bisa pakai fungsi len. Nah, untuk memeriksa apakah ini apakah suatu frase atau karakter itu pada string, kita bisa memeriksa menggunakan in. Ya, ini namanya operator keanggotaan ya kalau nggak salah ya. Jadi apakah ada atau tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gitu ya, kita periksanya adalah in. Kalau memeriksa apakah tidak ada, ini pakai not in. Output dari keduanya ini either bisa true atau bisa false. Jadi opsi jawabannya bisa true or false. Jadi cuma ada 2 opsi. Jadi kita coba ya. Jadi karena ini adalah string, jadi karena string itu adalah array, maka kita bisa melakukan looping, perulangan. Jadi kita bisa memunculkan atau mengakses elemennya satu persatu gitu ya. Penulisannya lebih detail nanti Anda akan masuk di materi perulangan. Kita coba untuk yang stringnya dulu ya. Jadi for gitu ya, huruf ini boleh diganti apa saja ya. Boleh huruf, boleh pakai karakter, boleh i gitu ya. Yang penting konsisten. For huruf in nama gini ya. Titik 2. Ya, ini kalimatnya belum selesai. Selanjutnya enter. Nah, ini selanjutnya kalimatnya ini karena merupakan bagian dari looping di atasnya, maka ini harus menjorok. Jadi harus ada spasi ya, berada di dalamnya. Jadi alignment-nya harus beda, nggak boleh lurus dengan for, tapi harus spasi. Ini namanya indentasi. Di for huruf in nama, gitu ya. Perintahnya adalah print huruf. Jadi dia akan mencetak satu persatu gitu ya. Jadi ini namanya perulangan. Ya, jadi Miranda seperti ini. Nanti lebih detail Anda akan pelajari di materi perulangan. Ya, namanya looping. Jadi looping itu kalau ada suatu proses yang berulang-ulang gitu ya, maka kita bisa untuk mempermudah programnya, kita bisa menggunakan yang namanya looping atau perulangan. Nah, untuk mengetahui panjang dari string pakai len function. Kalau Miranda kan udah jelas ya, len nama ini kan pasti 7 gitu ya. Nah, kita coba cek kalau yang kalimat ini len-nya berapa. Kira-kira berapa kalimat? Coba kalau dihitung kalimat ini berapa panjangnya? Ini kan karakter ya, 1. Karena ada spasinya. Aku 3 gitu ya, berarti 4 gitu ya. Kemudian new line-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang 4 tambah 4, 8. Ya, tinggal dihitung sisanya kalimatnya. Suka belajar Python ini kalimatnya, kata-katanya ada berapa? 8 ya. Yang pertama ini 8. Suka ini 4. Ya. Ini kan 1 tambah spasi 1 tambah ini
kemudian belajar ini adalah apakah ada frasa atau kata gitu ya. Misalnya dalam kalimat, apakah aku ini ya in kalimat gitu ya. Jadi ada apakah ada kalimat, maka jawabannya kalimat apakah kata aku ada. Jawabannya true. Ada yang punya jawaban lain? Kira-kira true or false? False. Jawabannya adalah kenapa false? Karena aku yang di sini huruf kapital, Bu. Ya, jadi ada uppercase ya. Jadi jawabannya adalah false. Kecuali kalau misalnya aku in kalimat gitu ya, maka jawabannya adalah true. Nah, sebaliknya, apakah aku gitu ya, not in kalimat, maka jawabannya adalah true. Jadi apakah aku dengan huruf kecil semua ini apakah ada dalam kalimat, maka jawabannya adalah true. Gitu ya. Itu sebaliknya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. There are 3 numeric types. Ini sudah saya rasa tadi. Lanjut. There are 3 numeric types. Variabel dari numerik ini otomatis ya akan di-create when we assign a value to them. Jadi otomatis ketika kita memberikan nilai, ubahnya akan datanya. Ini juga sudah. Tipe data untuk mengetahuinya bisa pakai fungsi type. Integer semua angka baik positif maupun negatif, yang penting bilangan bulat. Jadi unlimited length. Jadi ya dari minta hingga sampai positif tak hingga, yang penting bilangan bulat. Kalau float ini adalah lebih rinci lagi gitu ya, di atasnya ini adalah bilangan real. Jadi yang boleh mengandung desimal, boleh 1 desimal atau lebih. Also be scientific numbers with an E. Di 10 E3 gitu ya, berarti sama saja dengan 10 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau penulisan untuk kompleks ini bagian imaginernya dituliskan dengan J. Ini jarang digunakan ya. Nah, we can convert, jadi bisa dikonversi baik integer ke float, kompleks gitu ya, tapi yang nggak bisa itu dari kompleks dikonversikan ke integer ataupun float. Jadi tidak berlaku sebaliknya. Ya, sudah ya. Indentasi ini mengacu pada spasi di awal tadi ya. Indentasi di sini. Yang tadi kita coba di for ini. Harus ada spasi. For, misalnya kita ulang ya. For, kalau tadi kan pakai huruf misalnya. For karakter. Pakai karakter boleh. Jadi huruf karakter ini boleh diganti dengan apapun, yang penting konsisten ya. In nama. Ini kalau misalnya saya nggak spasi ya. Jadi ini butuh indentasi. Nanti saya mau mencoba menunjukkan bahwa ketika tidak ada indentasi atau spasi, maka dia akan error gitu ya, nggak bisa dijalankan. For karakter in nama, print gitu ya, karakter ya. Maka dia
akan ada notifikasi bahwa dibutuhkan indented block. Jadi harus ada spasinya. Coba kita ulang ya. For karakter, coba ini aja biar cepat. Nih, ini sekarang saya spasi, gitu ya. Print karakter. Sebentar. For karakter in nama, gitu ya. Saya spasi ya. Print karakter. Nah, ini spasinya jadi hilang. Oke, saya enter gini apa? Saya kasih spasi, maka dia akan muncul. Ini randa seperti ini. Nah, ini namanya adalah indentasi atau spasi. Jadi untuk menunjukkan bahwa print karakter kode ini adalah masuk sebagai subbagian dari kode ini, merupakan satu kesatuan. Karena ini belum selesai kalimatnya gitu ya. Dan perintahnya pun bisa ada lebih dari satu gitu ya, misalnya print, apalagi misalnya, dan seterusnya. Ini di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Materinya sudah selesai ya. Iya, catat, direncanain dari hari sebelumnya. Silahkan menanyakan. Minggu, masaknya apa satu menu utama teh? Ini sudah kita bahas semua. Operator aritmatika sudah. Kemudian komentar juga sudah. Penulisan komentar ya. Periksa apa? Jadi ini keterangan memeriksa penggunaan spasi. Jadi pada saat kita menggunakan tanpa menggunakan spasi, ini juga bisa dioperasikan gitu ya. Pakai spasi pun ternyata juga nggak masalah. Untuk komentar yang panjang, maka bisa dikutip dengan apa? Diapit dengan petik 3 gitu ya. Print variabel ini tadi sudah kita bahas bahwa penamaannya hanya boleh terdiri dari kombinasi alfanumerik dan underscore dan tidak boleh diawali dengan angka. Oke, jelas ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh dicoba latihannya. Nih, yang nomor 1 ini silahkan dicoba menentukan tipe datanya apa. Kemudian yang nomor 2 ini untuk tipe data, untuk soal nomor 1 ada. Jadi, coba silahkan. Dan apa nilainya. Pada saat kita casting, inputnya 7, tapi kita casting menjadi string, pada saat kita panggil lagi, X-nya tampilannya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian nomor 3, coba diketikkan, aku senang belajar Python, dengan menggunakan satu fungsi print. Oke, silahkan dicoba. Kemudian yang nomor 4, di sini bikin script variabel. ada tiga variabel ya. Yang pertama adalah variabel nama. Nama ini berisi nama Anda, nilainya dikasih nama Anda ya. Kemudian kalau ngasih nama variabelnya itu tahun lahir, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Variabelnya dikasih nama tahun lahir. Bisa? Bisa atau tidak bisa? Jawabannya apa? Bisa atau tidak bisa? Bisa kan, Bu? Bisa ya, Bu? Kombinasinya hanya boleh ada alfanumerik dan juga underscore. Jadi ketika ada spasi ini nggak bisa. Jadi boleh dituliskan tapi pemisahnya pakai underscore seperti itu boleh ya.
Yang pertama bikin variabel nama, isinya adalah nama Anda, nilainya nama Anda. Kemudian tahun lahir, gitu ya. Tahun lahir ini isinya tahun lahir Anda. Gitu. Kemudian usia itu bisa dihitung ya. Caranya gimana? Dihubungkan dengan tahun lahir. Bagaimana cara menghitung usia kalau diketahui tahun lahirnya? Nanti coba silahkan buat usianya pakai rumus gitu ya. Nah, kemudian kota tinggal. Ubah yang keempat adalah kota tinggal. Yang diisi kota tinggal Anda. Itu tampilkan kalimat halo nama gitu ya. Nama ini adalah maksudnya nama ini adalah dari variabel ya. Sehingga ketika nanti akan muncul misalnya halo Miranda gitu ya, usia Anda sekarang adalah 20 gitu ya, Anda tinggal di kota Madinah misalnya. Oke, seperti itu. Saya pahami ya. Silahkan dicoba nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ini sudah diunduh belum modulnya? Saya dicoba akses di sini. Jadi silahkan diunduh ya di situ. Nanti materinya juga bisa saya share. Oke, silahkan dicoba. Gitu kali ya.